Oke, baik. Ibu Dani, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami rekan-rekan PKA Angkatan 1 dalam studi lapangan kali ini. Yeah. Terkait dengan hal tersebut Bu, kira-kira kita ingin minta nih tanggapannya Ibu, bagaimana menurut Ibu terkait dengan pelaksanaan studi lapangan PKA di pemerintah Kota Surabaya? Ya, terima kasih Bu. Jadi program PKA yang dilakukan oleh LAN dalam rangka kegiatan Diklat PIM 3 yang ada di Surabaya, ini pemerintah Kota Surabaya sangatlah terima kasih karena kita bisa sharing-sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tentunya ini kesempatan emas untuk pemerintah Kota Surabaya karena kebetulan dari peserta diklat kan dari kabupaten kota seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa studi tiru apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Surabaya, OPD yang ada di pemerintah Kota Surabaya, dan bisa menjadi studi tiru dari kabupaten kota yang lain. Kebetulan Surabaya ini banyak didatangi oleh kabupaten kota yang lain seluruh Indonesia Bu, terkait dengan program-programnya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya di kabupaten kota se-Indonesia. Oke, baik. Jadi memang Surabaya ini menjadi salah satu lokus benchmarking yang andalan. Iya. Dan tadi berbicara terkait dengan studi tour, memang PKA ini kan berupaya untuk menggali inovasi ya dalam konteks itu. Kira-kira ada tips and trick nggak sih Bu? Surabaya ini kan banyak banget ya menciptakan inovasi supaya mungkin teman-teman juga semakin termotivasi nih dalam menciptakan satu inovasi. Iya, terima kasih Mbak. Inovasi memang yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui OPD masing-masing. Jadi kebetulan kami dinas di PPKB Kota Surabaya. Jadi inovasi bagaimana, yang pertama, bagaimana menurunkan angka stunting yang ada di Kota Surabaya. Kebetulan alhamdulillah tahun 2024 kita per bulan Juni hanya 199 anak yang stunting ya, dari yang dulu banyak sekali, sekarang sudah ada perubahan. Yang kedua, kita melakukan inovasi pembelajaran Puspaga, pusat pembelajaran keluarga yang ada di Balai RW. Ada kurang lebih 1.000 lebih, tetapi yang aktif sekitar 400 Puspaga. Di situ ada pembelajaran berbagai macam Mbak. Jadi ada pembelajaran sinau bareng, ada konseling, perlindungan anak dan perempuan. Terus di situ juga ada program pembelajaran. Jadi anak-anak yang orang tuanya kerja, itu mereka ada dibantu oleh volunteer dari mahasiswa Dinas Pendidikan. Jadi mereka diakomodir oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan sinau bareng, seperti daerah PR belajar bareng ya. Terus ada ngaji bareng, terus ada konseling dengan psikologi. Jadi dengan psikologi kita biasanya janjian Selasa sama Jumat. Jadi memang banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terus sekolah orang tua hebat. Kita memang bukan hanya anak-anak stuntingnya yang diberikan asupan-asupan, tetapi orang tuanya juga diberikan pendidikan bagaimana mendidik dan menjadikan anak-anak yang stunting sudah tidak menjadi stunting lagi. Ngaten nggih. Luar biasa. Jadi kayaknya memang arahan dari pimpinan juga mendorong semua untuk bisa berinovasi, termasuk partisipasi aktif dari warga. Jadi memang programnya pemerintah kota juga tidak hanya tanggung jawab kita sendiri dari pemerintah kota, tetapi kita meng-hire warga Surabaya untuk bersinergi untuk menjadikan kota ini lebih baik, lebih nyaman, lebih sejahtera. Dan kita juga juga ada Kampung Madani, Mbak. Jadi Kampung Madani itu adalah
kampung yang bisa membiayai, mensejahterakan warga sekitarnya sendiri. Jadi ini mungkin yang berbeda dengan yang lain. Dan tentunya komitmen dari OPD itu bahwa pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan satu OPD, tetapi pekerjaan itu kita jalankan bersama-sama dengan OPD, dengan pihak ketiga, dengan CSR, dengan stakeholder, supaya kalaupun tidak ada anggaran di APBD, tapi kita bisa melaksanakan dan kita bisa menjadikan kota Surabaya ini ke depan jauh lebih baik lagi. Jadi tidak terpaku dengan adanya anggaran. Enggak ya, tidak, Bu, insya Allah enggak. Mungkin kunci inovasi. Iya. Ya. Oke, mungkin terakhir nih Bu Dani, kira-kira apa sih harapan Ibu gitu ya, khususnya terutama kepada rekan-rekan PKA peserta yang melakukan studi lapangan, dan mungkin ada harapan tersendiri juga terhadap lembaga administrasi negara sebagai penyelenggara pelatihan PKA. Iya. Harapannya adalah dengan adanya PKH yang dilakukan oleh LAN di Kota Surabaya ini menjadi masukan juga untuk pemerintah kota Surabaya. Mungkin pada saat nanti pelaksanaan di lapangan, mungkin yang tidak ada di Surabaya bisa kita tiru dari kabupaten kota yang lain ya Bu, tentunya. Jadi yang kedua, kita juga berharap bahwa lembaga pendidikan lain ini juga memotivasi semua ASN yang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan diklat, itu bisa diakomodir oleh pihak LAN, karena kan banyak Bu yang eselon 3 tapi mereka tidak punya kesempatan kan untuk diklat. Jadi mereka kadang-kadang sampai pensiun juga belum ada kesempatan, padahal salah satu untuk meningkatkan pengembangan kompetensi itu adalah salah satunya diklat. Tapi kan kesempatan untuk diklat PIM 3 ini sangat terbatas di beberapa diklat ya Bu ya. Jadi misalnya setiap tahun aja kadang-kadang berangkatkan 4 orang, 5 orang loh. Sementara yang eselon 3 masa banyak sekali. Jadi mungkin program-programnya dari diklat yang dilakukan oleh LAN mungkin diperbanyak kuotanya Bu, sehingga kesempatan untuk eselon 3 ini bisa diakomodir gitu. Yang kedua, program-program lembaga administrasi negara ini kan bisa sharing ya Bu ya di kabupaten kota se-Indonesia, bahwa programnya mungkin, karena yang saya tahu itu bahwa kabupaten kota yang ada di Indonesia ini kan studi bandingnya hanya ke beberapa yang sering menang-menang yang sering menang-menang inovasinya. Tapi sebetulnya banyak juga kabupaten kota yang memang dia karena terbatas sarprasnya, terbatas kemampuan APBD-nya. Jadi mudah-mudahan ke depan semuanya semakin rata, semakin seimbang ya, dan semakin berinovasi. Baik, terima kasih kalau begitu sharingnya Ibu Dani, luar biasa. Memang pemerintah Kota Surabaya harapannya tentu nanti setiap inovasi yang kita ATM-kan ini nantinya bisa saling menyempurnakan betul. Apa yang diamati, dimodifikasi, kemudian menciptakan inovasi baru, nanti bisa dilihat juga nih sama pemerintah Kota Surabaya, artinya sama-sama memancing inovasi gitu ya. Karena inovasi yang satu kalau memancing inovasi. Oke, baik, terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Sami-sami. Mudah-mudahan nggak bosan menerima kita. Enggak Bu, dengan senang hati ya. Mudah-mudahan harapannya kepada LAN juga terwujud sehingga pengembangan kompetensi bisa lebih merata. Amin. Aja mungkin terima kasih ya. Sami-sami Bu.